Ya, baik. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa kelas KGP 21 ya. Terima kasih, ini sudah banyak yang bergabung. Saya lihat Warko W ya, sudah hadir, kemudian Nur Khoiria, Tiara Seva ya. Lalu Lina Ani Safira ini juga sudah bergabung. Lalu Aulia Rahman Wibisono sudah bergabung. Ariska Dea ya. Aditya Nugroho. Lalu ada Yuga Diasmara ya. Lalu siapa lagi nih, belum kebaca ini, sorry ya. Roto lambat iki sebentar ini. Oh, banyak sekali ternyata ya. Ada Mei Tias ya, sudah bergabung. Isa Nazala ya. Oh, ini ada juga Samroni Muhammad ya, Muhammad Samroni ini juga sudah hadir. Mei Tias ya. Lalu Isya Nasala ya, sudah bergabung juga. Banyak nih yang sudah bergabung nih. Ya, tentunya terima kasih. Ini yang bawah belum sempat. Ini sudah. Merliandu ya, Satria Nerilion ya, sudah bergabung. Wahyu S, lalu Adinda Salsabila R ya. Cindy Isnaini, Muhammad Ehsan Maulana ya, Endi Mukti, Asa Hanifa, Muhammad Haikal ya, Rafli Yahya, Nikmatus Sa'diyah, Firman Iriansyah, lalu Muhammad Hanif dan Dewi Asmara Septianti. Baik, terima kasih. Banyak yang sudah bergabung. Jadi pada pertemuan hari ini ya, setelah libur satu minggu ya, kurang lebihnya ya, libur satu minggu memperingati hari ulang tahun ya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan libur tahun baru Hijriah ya. Selamat tahun baru Hijriah bagi yang merayakan ya. Baik, jadi pada pertemuan hari ini akan kita bahas tentunya nanti terkait dengan materi yang berikutnya dari Nirmana, yaitu tentang warna ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah kita singgung sedikit terkait dengan warna. Nah, hari ini kita nanti akan membahas kelanjutan dari warna. Kenapa warna perlu kita bahas di sini? Tentunya Anda sudah paham semua apa itu pilihan-pilihan warna yang ada di cahaya maupun nanti bentukan-bentukan yang diperoleh dari pigmen ya. Kemarin sudah kita singgung cukup banyak. Ini ada yang sudah bergabung lagi di Farah Fernanda ya. Oke, langsung ke materi ya, kita coba lihat. Nah, ini adalah kita lihat sekilas. Ini saya gabung materi yang elemen warna pertama dan elemen warna kedua, saya gabung jadi satu ya, menjadi satu bagian ya, supaya memudahkan nanti di dalam mempelajari. Baik, jadi pada materi ini ya, kita lihat ya, dari apa yang sudah kita lihat di sini. Ini ada juga Safira Aurora Kartika ya, sudah bergabung. Oke, kita flashback sebentar ya terkait dengan warna. Di bagian yang pertama dulu kita sudah membahas tentang
spektrum warna ya. Jadi yang secara prinsip bahwa warna itu timbul karena ada cahaya ya. Nah, dengan adanya cahaya mata kita bisa membedakan benda-benda yang ada di sekitar kita, yang kita lihat, dan apa yang kita lihat itu sebetulnya adalah pantulan ya, pantulan dari cahaya. Oleh karena itu secara prinsip mata kita bisa melihat sebuah benda apabila ada sumber cahaya. Ya ini. Jadi prinsipnya seperti itu, harus ada cahaya. Dan cahaya itulah sebetulnya yang punya warna. Oke, itu adalah prinsip dasarnya. Kemudian benda bisa punya berbagai macam warna, itu dikarenakan dia punya zat warna atau sering dinamakan dengan istilah pigmen. Nah, ini jadi benda inilah yang nantinya memantulkan ya, benda itulah memantulkan warna yang dimiliki oleh cahaya. Jadi cahaya itu memancarkan cahayanya sehingga mengenai sebuah benda, dan benda itu sendiri punya zat warna yang sifatnya adalah memantulkan. Nah, zat warna itu sering dinamakan dengan istilah pigmen. Nah, pigmen ini sifatnya ada yang memantulkan dan ada yang menyerap. Ya ini. Nah, itu adalah terkait dengan masalah pigmen. Kemudian kita mengenal juga dengan istilah warna aditif dan warna subtraktif ya. Jadi yang dinamakan sebagai warna aditif itu adalah saling melengkapi atau saling menjumlahkan. Nah, ini sering dinamakan dengan istilah warna cahaya. Jadi yang namanya warna cahaya itu disebut sebagai warna aditif. Dia memiliki komposisi RGB atau red, green, dan blue ya. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan warna aditif. Sedangkan warna subtraktif itu adalah warna yang berasal dari pigmen. Nah, ini jadi yang berasal dari pigmen, jadi dari benda itu sendiri atau dari zat warna. Ya, jadi untuk memudahkan membedakan, warna aditif itu adalah warna dari cahaya ya. Sedangkan warna subtraktif adalah warna pantulan dari cahaya, yaitu dari pigmen. Nah, sering dinamakan dengan istilah ini tadi apa? CMY ya. Jadi CMY, cyan, magenta, yellow ya. Kemudian sering kalau kita dengar adalah istilah K atau black ya. Cuman K ini sebetulnya bukan warna ya. K itu merupakan unsur atau persentase gelap dan terang. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian ada istilah dimensi warna, bahwa faktor-faktor warna itu nanti akan dipengaruhi oleh hue ya, kemudian value dan chroma. Hue di sini adalah corak warnanya ya. Jadi warna itu sendiri dia mempunyai warna dan jenis warna, itu nanti dikategorikan dengan istilah hue. Sedangkan value itu adalah tonalitas ya. Jadi dia memiliki warna-warna tua atau muda, sama-sama merah tapi merahnya ada perbedaan ya. Perbedaannya merah sekali ya, merah sedengan, dan merahnya minim sekali. Nah, di situ dinamakan dengan istilah value. Kemudian istilah yang lain adalah chroma. Nah, ini adalah intensitas warna. Jadi tentang cerah dan redupnya warna ya. Cerah dan redupnya warna. Jadi terkesan mengkilap ya, terkesan suram ya, atau redup dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan istilah chroma.
Oke, ini juga sudah bergabung ya. Ada ini siapa ini? Rita ya. Ada Rita, ada Yosep, ada Randy, Kak Rima. Ya ini. Baik, terima kasih sudah bergabung. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas berkaitan dengan istilah pencampuran warna ya. Jadi berdasarkan pencampuran warna bahan ya, jadi kita bisa menghasilkan berbagai macam komposisi warna ya, itu dengan cara mencampur warna-warna primer ya. Jadi kalau warna-warna primer itu dicampur ya, maka di situ nanti akan mendapatkan berbagai macam komposisi warna yang berbeda. Ya, ini jadi warna yang kita sebutkan di awal ya, istilah warna aditif RGB ataupun warna subtraktif CMY itu dinamakan sebagai warna utama atau warna primer. Nah, dari sanalah itu nanti akan tercampur berbagai macam komposisi warna ya. Oke, ini ada bergabung juga ya, Alfian ya, kemudian ada Khalil Rizal juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Nah, warna-warna yang bisa kita lihat di sini ini merupakan warna bahan sesungguhnya ya. Jadi nanti akan ada istilah warna utama, warna primer. Nah, ini jadi ada istilah warna utama, warna primer. Jadi berdasarkan pencampuran bahan ya, pencampuran bahan warna. Jadi kalau Anda mencampur sebuah warna ya, yang Anda lihat di dalam ya pencampuran terkait dengan cat minyak ya, atau mencampur apapun ya, pewarna istilahnya di sana, maka nanti ada penggolongan warna primer, ada warna sekunder, ada warna intermediate ya, ada warna tersier, dan ada warna quarter ya. Jadi ada 4 kelompok warna ya. Oke, Sesi Yohana juga sudah bergabung ya, terima kasih. Nah, warna bahan sesungguhnya terdiri atas 2 jenis ya. Jadi kalau kita melihat di sekitar kita ya, yaitu yang kita namakan sebagai bahan tinta cetak ya. Bahan tinta cetak yang kita pakai ya, itu adalah komposisi yang menggunakan warna primer C, M, dan Y ya. Kalau Anda mengamati ya, printer Anda atau kalau Anda bekerja di percetakan ada mesin offset ya, maka di sana kita jumpai warna utama ya, warna-warna utama yang selalu harus ada, yaitu yang dinamakan dengan C, M, dan Y, cyan ya, atau cyan ya, cyan, magenta, dan yellow atau CMY. Nah, biasanya di dalam perangkat printer itu ada tambahan K atau black. Nah, kenapa di situ dibutuhkan K atau black? Karena sifat dari pencampuran CMY saja ya. Jadi kalau dulu di awal mula printer warna mulai dipasarkan, hitam atau K itu diperoleh dari pencampuran CMY saja ya. Hanya saja kualitas warna gelapnya ini kurang kurang maksimal ya, kurang maksimal. Nah, oleh karena itu akhirnya ditambahkan, ada penambahan sendiri yang memang betul-betul di situ ditambahkan yang namanya sifat K, supaya betul-betul bisa mendapatkan warna hitam yang solid gitu ya, yang 100% gelap begitu. Nah, maka sekarang sering kita dengar istilah CMYK. Okay.
Kemudian juga ada warna bahan cat, ya, cat air, cat poster, cat tembok, cat akrilik atau cat minyak dan lain sebagainya. Ini pun juga menggunakan istilah yang hampir sama, yaitu warna kuning, ya, atau yellow, warna merah atau red, dan warna biru atau blue. Ini adalah bahasa yang sering kita jumpai. Jadi kita menggunakan istilah bahasanya kita, ya, itu tidak CMY, tidak cyan, ya, bukan cyan, magenta dan yellow, tetapi menggunakan penyebutan kuning, merah dan biru. Tapi sebetulnya sama, ya. Sama-sama. Kalau yang yellow ya kuning, ya. Sedangkan yang merah itu kita namakan magenta, ya. Cuman kalau mata kita sering melihatnya, itu kita nyebutnya adalah merah, meskipun merahnya mungkin merahnya tidak merah murni, ya. Kemudian ada biru, birunya juga biru yang sering dinamakan blue, ya, atau di kondisi yang pigmen di sini dinamakan cyan. Ya, ini. Nah, ini adalah komposisinya. Nah, kalau kita lihat dari diagram di sini, ya, kalau kita lihat diagram, maka warna primernya adalah ini. Ini warna primer, ya. Ini penyebutan pakai bahasa kita, ya, bahasa Indonesia. B-nya ini adalah biru, jadi jangan sampai keliru, ya. Ini bahasa Indonesia penyebutannya. Kita menggunakan kode huruf B, ya. Ya, sebetulnya hampir sama, ya. B ini kalau nyebutnya kan blue, ya. Cuman kalau di bahan pewarna ini bukan disebut dengan istilah biru, ya, tetapi disebut dengan istilah cyan. Nah, ini. Jadi biru itu identik dengan cyan, sedangkan yang merah itu identik dengan magenta, dan yang kuning itu identik dengan yellow. Nah, ini dinamakan sebagai warna primer, warna utama, warna dasar. Makanya di peralatan printer tidak perlu banyak sekali warna-warna yang lain, ya. Cukup menggunakan ini saja. Nah, ini warna C, M dan Y, atau B, M dan K. Tambahannya nanti di sini hitam. Nah, ini jadi printer warna dengan menggunakan 4 komposisi warna saja sudah cukup. Mungkin di tempat Anda ada printer yang menggunakan 6 warna, nah, ada yang 7 warna, ada yang 8 warna, bahkan mungkin dulu pernah keluar yang 9 macam warna. Itu kebetulan hanya untuk meningkatkan saja, ya. Hanya untuk peningkatan secara kualitas warna. Tetapi secara prinsip itu hanya ada ini saja, ya, warna utamanya ini. Nah, dari warna utama ini nantinya kita bisa mendapatkan warna sekunder. Nah, ini warna sekunder. Warna sekunder ini diperoleh, ya, warna sekunder ini diperoleh dari pencampuran 2 warna primer. Ya, jadi pada level yang warna sekunder di bawah ini ada U. U itu adalah ungu atau sering dinamakan violet. H ini adalah hijau, green, dan J, jingga, ini adalah oranye. Nah, warna sekunder bagian di sini contohnya yang ungu, ya, ungu ini diperoleh dari 2 warna primer. Warna primernya mana? Nah, ini kita lihat arah panahnya. Oh, jadi ungu ini bisa dibentuk atau bisa diperoleh dengan mencampurkan warna biru dan warna merah. Ya, jadi kalau Anda misalkan menggunakan cat warna, ya, menggunakan cat warna, Anda mencampurkan warna biru dan merah, hasilnya nanti akan dapat warna ungu. Nah, ungunya nanti ungu yang seberapa, ya, apakah ungu yang tua atau ungu yang sedang atau ungu yang muda, tergantung prosentase keduanya. Ya, ini
banyak yang mana. Nah, itu nanti muncul ungu yang bermacam-macam. Demikian pula untuk yang hijau. Hijau ini bisa diperoleh dengan cara mencampurkan sian atau biru dengan kuning. Nah, jadi untuk mendapatkan warna hijau cukup dengan mencampurkan warna sian dan warna kuning, atau warna biru dan warna kuning. Ini untuk memperoleh hijau. Ya, demikian pula untuk yang jingga atau warna orange. Nah, untuk yang orange ini komposisi pencampurannya adalah warna merah atau magenta dengan warna kuning atau yellow. Nanti akan diperoleh komposisi warna ini. Nah, di printer ya, itu pun sudah mengkomposisikan sesuai dengan prosentase ya. Makanya kalau kita memperhatikan di Corel atau di aplikasi-aplikasi grafis ya, nilai warna itu ada. Ini punya nilai sendiri-sendiri. Ya, misalkan kalau kuning itu berarti K-nya 100%. Ini juga 100%, ini juga 100%. Nah, nanti waktu mendapatkan komposisi warna berikutnya tergantung prosentasenya. Gitu. Oke, itu adalah istilah warna sekunder. Jadi warna sekunder diperoleh dari pencampuran dua warna primer. Gitu ya. Berikutnya kita lihat ada warna tersier. Nah, ini level yang ketiga ya. Primer itu yang pertama, sekunder itu yang kedua, tersier itu warna yang level ketiga. Nah, untuk warna tersier ini pun itu hasil dari pencampuran dua warna sekunder. Nah, ini dua warna sekunder. Jadi contohnya di sini ada istilah CB itu di sini coklat biru. Nah, ini. Jadi biru yang kecoklat-coklatan, merah yang kecoklat-coklatan, ya, kuning yang ke arah coklat. Jadi orang bisa nyebutkan di sini warna apa ini. Nah, ini monggo silahkan. Tapi orang memberi istilah penilaiannya ini adalah coklat kuning. Ini coklat merah. Yang ini adalah coklat biru. Nah, ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari warna ungu dan warna hijau. Sedangkan yang warna coklat merah diperoleh dari ungu dan jingga. Ya, ini. Dan seterusnya. Nah, ini. Demikian pula untuk yang warna quarter. Ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan banyak pilihan warna ya. Misalkan kalau kita lihat biru saja ya, biru saja atau sian saja itu kalau kita hitung dengan teknologi digital ya, seperti kalau kita lihat di Photoshop ya, maka nilai biru ya, nilai warna biru ini bisa punya nilai 256 ya, dari nilai 0 sampai 255 itu kan 256. Berarti kalau nolnya kita tidak hitung misalkan ya ada 255. Berarti nilai 0 1 bit ya, nilai 0 2 bit dan seterusnya ya. 1, 2, 3 sampai 255 macam warna biru. Ya, ini kalau kita menggunakan software. Demikian pula warna magenta. Ya, warna magenta ini pun juga sama. Jumlah nilainya itu ada sebanyak 255 macam warna magenta. Ya, maksudnya di sini adalah tingkatannya. Ya, tingkatannya. Jadi merah atau magenta dengan nilai 1, merahnya nilai 2, merahnya nilai 3 dan seterusnya sampai 255. Sehingga ada istilah warna sian sebanyak 255, warna magenta 255, warna kuningnya pun juga 255.
Nah, bisa dibayangkan ya, dari ini punya 255, ini punya 255, ini juga punya 255, maka kalau kita mencampurkan ya, kalau kita mencampurkan ketiga-tiganya ini kita campur ya, bisa enggak? Bisa ya, sebab warna sekunder ya, sebab warna sekunder ya. Ini kan tadi hasil pencampuran dari blue dan magenta ya. Nah, ini tergantung prosentasenya berapa. Misalkan ini pakainya yang nilainya 50%-nya, ini 50%-nya. Nah, ini dapat ungu. Nah, ungu yang standar tengah. Ya, ungu yang standar tengah. Bisa jadi mungkin ini pakainya hanya 25 saja, 25%-nya. Ini 75%-nya. Ini ungunya sudah berbeda lagi. Nah, dari sekian banyak komposisi warna inilah akhirnya kita bisa mendapatkan jutaan ya, million warna. Oleh karena itu kalau Anda lihat pada sebuah tampilan warna baik di Corel ya, di aplikasi-aplikasi grafis, komposisi warna di situ akan sangat banyak sekali ya. Yang terpenting bagi seorang desainer harus tahu ya, harus tahu nilainya ya, nilainya berapa. Nah, biasanya nilainya itu sudah tercantum ya, sudah muncul di aplikasi. Tujuannya apa? Ya supaya nanti kalau kita mereproduksi warna lagi itu tidak salah ya. Contohnya Anda nyebutkan warna merah maron. Nah, warna merah maron itu nilainya berapa? Supaya nanti saat Anda meminta orang lain untuk membuatkan lagi cetakan dengan warna merah maron, bisa mendapatkan nilai yang sama. Jadi merah maron ini kan hanya istilah. Merah bata itu hanya istilah. Merah darah itu hanya istilah. Ini. Nah, yang terpenting kita tahu nilainya, nilai yang terkandung di dalamnya. Apabila kita menggunakan mode CMYK, ya, mode CMYK, berarti nanti C-nya nilainya berapa, ya, M-nya nilainya berapa, K-nya nilainya berapa, K-nya nilainya berapa. Nah, itu kita harus tahu. Agar nanti nilai warna tersebut saat dipakai di produksi tempat yang berbeda dengan menggunakan nilai yang sama pasti sudah ketemu. Nah, gitu. Tapi kalau kita nyebutnya hanya tolong dibuatkan merah bata. Oke, merah bata yang seberapa nilainya? Mungkin merah batanya bisa terlalu tua, merah batanya mungkin terlalu sedang saja, atau bahkan terlalu muda. Nah, ini yang susah nantinya. Jadi diingat, untuk warna itu Anda harus tahu persis ya, nilai yang terkandung di warna tersebut berapa. Ada yang menggunakan angka seperti tadi kalau di Photoshop ya, kemudian ada juga yang menggunakan kode-kode heksadesimal kalau Anda menggunakan tabelnya desain web ya. Kalau Anda membuat desain web, maka warna-warna itu pembuatannya berdasarkan kode heksadesimal. Oke, itu banyak tekniknya nanti caranya. Tapi yang penting pesan saya, Anda harus tahu persis ya, warna tersebut nilainya berapa. Mau menggunakan nilainya dari Photoshop ya boleh, menggunakan nilai yang dipakai di web design ya boleh, mau menggunakan punyanya Corel Draw ya boleh ya. Corel ya ada nilainya berbeda, cara penilaiannya, cara penyebutan nilai di warna itu berbeda. Oke. Nah, yang paling mudah adalah tergantung Anda pakai aplikasi apa. Nah, itulah yang terpenting di sana. Ya, nanti untuk aplikasi yang lain tentunya nanti akan menyesuaikan. Gitu nggih? Nah, ini adalah tingkatannya. Jadi ada 4 tingkat ya, yaitu mulai dari warna primer, warna sekunder, warna tersier, dan warna kuarter ya. Jadi warna-warna yang berikutnya ini adalah pencampuran dua warna di atasnya.
Warna primer sebagai warna utama ada 3, warna sekunder pun juga ada 3 berdasarkan pencampuran 2 warna primer. Kalau warna tersier berarti pencampuran 2 warna sekunder, dan kuarter ini pencampuran 2 warna tersier. Itu nggih. Nah, itu adalah yang terkait dengan komposisi. Nah, ini adalah bentuk cakramnya ya. Nah, ini adalah komposisi-komposisi yang ada. Jadi ini adalah warna yang luar sendiri ya. Ini adalah warna apa tadi? Primer ya, yaitu ada biru, merah dan kuning ya. Ini istilahnya C, ini M magenta, dan ini Y yellow ya. Nah, kalau kita mencampurkan antara kuning dan biru, nah itu nanti dapatnya warna hijau ini. Kita mencampurkan kuning dan merah, kita dapatnya jingga. Jingga dengan hijau dapatnya coklat kuning ya, dan seterusnya ke dalam. Ya, ini tujuannya untuk membantu. Jadi kenapa warna begitu banyak? Ya, warna begitu banyak pilihannya sehingga menghasilkan warna pelangi. Ya karena hasil pencampuran itu tadi. Gitu nggih. Oke. Itu yang kita sebutkan dengan istilah pencampuran warna bahan. Jadi pencetakan, offset ya. Anda melukis, Anda menggambar dengan warna atau dengan pewarna, itu sebetulnya hasil pencampuran semacam. Berikutnya kita lihat. Sekarang klasifikasi warnanya. Jadi kalau kita tadi berdasarkan bahannya, sekarang kita melihat berdasarkan klasifikasi warnanya. Jadi warna primer ya, warna primer tadi CMY ya, itu dinamakan warna utama ya, warna primer atau pokok ya. Karena warna tersebut tidak dapat dibentuk dari warna lain. Yaitu adalah memang asalnya yaitu. Jadi warna primer, warna utama. Itu adalah warna yang paling awal. Jadi untuk bisa menghasilkan sebuah komposisi warna yang lain, maka syaratnya harus ada 3 warna tadi. Apabila salah satu warna tidak berfungsi, pasti warna yang lain-lain yang diinginkan tidak akan berhasil. Contohnya kalau Anda ngeprint ya, ada salah satu warna yang tidak berfungsi, misalkan warna birunya macet misalkan. Ya sudah, berarti warna lain-lainnya juga akan kacau semua, salah semua. Ya. Nah, disitulah yang dinamakan dengan istilah primer. Kemudian warna sekunder atau warna kedua merupakan warna jadian dari pencampuran 2 warna primer tadi. Gitu nggih. Nah, di sini ada istilah tadi tambahan sebagai warna intermediate. Ya, kalau tadi kita sebutkan kan ada warna primer, ada warna sekunder ya, ada warna tersier, ada warna kuarter ya, itu dari pencampuran ya, dari pencampuran bahan-bahan tadi. Nah, di antara warna sekunder dan warna tersier itu terdapat yang namanya warna intermediate ya, intermediasi. Nah, itu. Jadi merupakan warna perantara ya, dimediasi, diperantarakan ya. Jadi mediasi ada satu kelompok ya berseberangan dengan kelompok yang lain ya, kemudian diintermediasi. Nah, dimediasi oleh pihak yang ketiga. Nah, ini jadi pihak ketiga itu sebagai mediasinya, intermediasinya, yaitu warna yang ada di antara warna primer dan sekunder pada lingkaran warna. Nah, ini kelompoknya ini dinamakan sebagai warna intermediate. Yang tersier sama seperti tadi, yang kuarter pun juga sama. Nah, posisinya di mana? Bisa kita lihat di sini. Ya, ini. Jadi
Kalau kita punya warna primer, ya, warna primernya yang mana? Nah, kalau kita melihat dari sebuah lingkaran warna seperti ini, warna primernya itu ini. Mulai dari mana? Biru, ya ini warna yang tidak bisa dibentuk dari warna yang lain. Jadi biru, merah, kuning. Nah, ini adalah warna primer. Nih. Kemudian warna biru menghasilkan hijau apabila dicampur dengan kuning, ya. Nah, ini adalah warna sekunder. Ya. Kemudian warna kuning dan merah menghasilkan jingga. Ini kan warna sekunder. Nah, merah dan biru dapatnya ungu. Nah, ini adalah warna sekunder juga. Nah, yang dinamakan sebagai intermediasi itu warna yang di sini, nah, antara warna primer dan warna sekunder. Nah, di sini ada merah ungu, ada biru ungu, ya. Kemudian ada biru hijau, ada kuning hijau, ya. Lalu ada kuning jingga, ada merah jingga. Nah, ini yang dinamakan sebagai warna perantara. Jadi antara jingga dan merah itu akan didapatkan warna merah jingga. Itu yang dinamakan dengan istilah tadi di sini intermediate. Nah, ini adalah warna perantara. Ya, nah itu adalah istilah-istilah yang harus diketahui, ya. Perlu Anda ketahui supaya nanti pada saat Anda menjelaskan terkait dengan penerapan implementasi penggunaan komposisi warna, Anda nanti bisa memahami. Oke, kemudian kalau kita lihat tahap yang lain adalah istilah area warna panas dan dingin. Oh, ini. Jadi warna itu ilmunya sangat banyak. Ya. Sangat banyak pengaruh faktor-faktornya. Kenapa diistilahkan ada warna panas dan warna dingin? Nah, ini. Jadi kesan yang muncul, ya, warna panas dan dingin itu terkesan warnanya itu gerah begitu, ya. Kalau kita melihat itu warnanya warna panas, semangat, energik, nah, gitu. Ya, jadi ada dua sisi yang berbeda. Ada yang sifatnya kalem, slow, ya, dingin, beku. Nah, itu adalah istilah-istilah warna yang kategorinya panas dan warna yang kategorinya dingin. Oke, kita lihat. Jadi dari pembahasan jenis-jenis warna mendasarkan pada teori 3 warna primer, 3 warna sekunder, dan 6 warna intermediasi, ya. Sehingga dari 3 ditambah 3 ditambah 6 tersusun menjadi 12 warna, ya. Nah, apabila 12 warna ini disusun secara melingkar, ya, disusun secara melingkar dan dibelah menjadi 2 bagian, itu akan memperlihatkan setengah bagian tergolong daerah warna panas, ya, dan setengah bagian warna dingin. Untuk yang warna panas ini kesan, ya, jadi ini bukan lalu betul-betul panas kalau di suhu, bukan, ya. Jadi istilah warna panas dan warna dingin ini bukan ada faktor suhunya, tapi yang utama adalah kesan. Nah, ini kesan. Jadi yang tertangkap di mata, nah ini itu punya kesan. Kesan itu yang ngolah kan otak, ya. Mata melihat, kemudian diolah oleh otak. Nah, itu kesan di otak kita mempunyai makna-makna tertentu, ya. Kesannya apa untuk yang panas? Yaitu semangat. Nah, ini. Kemudian kuat. Nah, ini kesan-kesan yang muncul itu seperti itu.
bisa muncul kadang semangat, bisa muncul kuat, tentunya tergantung konteksnya ya, tergantung konteksnya. Atau terlihat aktif. Nah ini adalah sesuatu yang akhirnya membawa kesan. Oleh karena itu, kesan inilah yang harus menjadi pertimbangan seorang desainer. Kalau Anda ingin membuat sebuah desain agar terkesan semangat, gitu ya, maka gunakanlah warna-warna panas. Contohnya Anda membuat sebuah desain yang berkaitan dengan membuat poster tentang olahraga misalnya. Tentunya warna-warna yang Anda tempatkan di layout Anda, di desain Anda, karena ini merupakan sebuah poster untuk mengajak masyarakat berolahraga, ya gunakan warna-warna panas. Nah ini tahu maksudnya ya. Tentunya di situ nanti akan memberikan satu gelora. Jadi kalau orang melihat ya, itu ajakannya sesuai antara pesan yang disampaikan, ayo olahraga, atau ayo ikuti lomba. Nah, ini kan tujuannya supaya semangat, aktif, kuat. Nah, maka desain yang harus Anda pakai ya, untuk pemilihan warna maksudnya, maka akan terasa nyambung ya, terasa nyambung kalau Anda menggunakan warna panas. Kenapa? Ya karena untuk menunjukkan antara pesan yang Anda mau sampaikan dengan kesan mata orang yang melihat pesan tersebut, ini sinkron, nyambung. Nah ini hal-hal yang menjadi penting nantinya saat Anda mulai memasukkan unsur warna di desain Anda. Maka tidak bisa lagi kita hanya sekedar feeling kita ya, lagi pas sedih ya, warnanya warna sedih. Nah, sementara pesan yang mau disampaikan adalah semangat bergelora, bertanding, aktif. Nah ini. Ya ini. Karena di sini ada warna lain lagi, warna dingin tadi. Warna dingin terkesan apa? Tenang ya, kalem, pasif. Nah, ini pun juga tergantung konteksnya. Terkesan tenang, kalem, pasif itu tidak lalu menjadi satu. Ya, kalau warna dingin itu kesannya tenang, kalem, pasif, tidak. Jadi ini adalah mewakili item per item. Ya, kadang bisa terkesan tenang saja, terkesan kalem saja, terkesan damai saja, terkesan asri saja, terkesan pasif kalau itu terkait dengan aktivitas. Nah disitulah maka kita bisa menentukan pilihan. Contoh Anda diminta untuk membuat desain perumahan ya, bahwa ada perumahan baru terkesan asri, tapi Anda gunakan warna-warnanya warna-warna panas, kan tidak masuk di situ. Tahu maksudnya ini ya. Jadi kesan itu harus menjadi pertimbangan saat Anda memberikan pilihan warna ya. Kesan secara keseluruhan ya. Jadi hasil komposisi satu halaman itu punya kesan seperti apa. Mungkin hanya untuk 1-2 item elemen kecil, nah itu boleh menggunakan warna-warna yang lain. Itu sebagai bentuk istilah kontras ya. Untuk penegasan itu sih tidak ada masalah. Bukan berarti semuanya nanti harus menggunakan warna-warna yang dingin, ya. Jadi warna dingin dan panas itu efek yang ditimbulkan dari keseluruhan halaman. Itu terkesan secara umum panas atau terkesan secara umum dingin.
Itu saat Anda mengimplementasikan di dalam sebuah desain. Jadi jangan punya asumsi apabila kita membuat desain perumahan yang asri, ya, kemudian kita tidak boleh pakai warna merah, tidak boleh misalkan. Ya enggak, ya tetap boleh, enggak apa-apa. Tetapi bukan dominan gitu maksudnya. Jadi dominannya warna di halaman layout Anda atau desain Anda itu cenderung mengarah kemana? Mengarah ke panas, mengarah ke dingin, ya, atau setengah-tengah hangat-hangat saja. Nah itu, nah itu adalah yang terkait dengan istilah tadi. Nah kita lihat sekarang. Nah dari skema lingkaran ya yang ada di atas ini kita bisa lihat bahwa pembagiannya adalah untuk yang merah, jingga dan kuning ya, ini kategorinya warna panas atau punya kesan panas ya, efeknya pun juga panas. Efek yang ditimbulkan kesan ya. Ada juga biru, ungu, hijau. Nah ini beda lagi. Ini sebagai kelompok warna dingin, warna asri ya. Efeknya pun nanti kelihatan lebih tenang ya, dan seterusnya. Nah untuk hijau sendiri dan ungu ini berada di antara panas dan dingin. Nah itu nanti kesannya bisa berubah hangat ini tadi. Oke, bisa kita lihat coba. Nah, ini pembagiannya ya. Jadi warna merah ya, merah jingga, jingga ya, kuning jingga maupun kuning ini adalah area-area yang punya kesan warna panas. Nah, ya, ini punya kesan warna panas, warna energik. Warna ceria gitu istilahnya ya. Sedangkan yang sisi sebelah kanan ya, mulai dari ungu, biru, biru hijau, hijau. Nah, ini dinamakan sebagai warna dingin. Nah, ini akan membantu nantinya ya, akan membantu desainer mau mengarah punya kesan seperti apa. Oke. Bebas ya. Tidak ada lebih dan kurangnya, sama-sama bermanfaat. Yang panas juga bermanfaat, yang dingin pun juga bermanfaat. Tergantung konteks pesan yang akan Anda sampaikan kepada khalayak ya, kepada publik saat nanti Anda menerapkan warna. Nah warna itu nanti akhirnya juga akan terlihat ya, kematangan ya, kematangan saat menempatkan komposisi warna ya. Jadi warna-warna itu nanti akhirnya kok ini warnanya aneh ya, tidak serasi ya, gitu. Komposisinya kok tidak pas ya. Nah itu nanti ya tergantung dari ini karakter masing-masing ya, karakter masing-masing. Oleh karena itu ya, untuk bisa memahami ya kira-kira warna yang pas, yang sesuai, yang cocok seperti apa, lihatlah contoh-contoh desain ya, lihatlah, cermati, amati ya contoh-contoh desain yang sudah beredar ya di lingkungan kita. Anda bisa menilai di sana, oh ini loh warna ini kok pas ini, menarik ini, cocok ini. Nah gitu. Oh ternyata warna yang saya kira tidak bagus, setelah ada yang membuat kok ternyata bagus juga ya. Nah ini, nah warna-warna bisa timbul seperti itu ya. Jadi semakin banyak Anda punya wawasan akan sangat membantu saat Anda nanti melayout atau menata. Itu ya. Nah itu adalah dari beberapa warna. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan warna dan artinya. Ini tidak lalu berharga mati ya, harga mutlak gitu tidak. Tapi secara umum ya, secara umum.
Ya, kenapa ya kalau kita menggunakan warna merah misalkan. Nah, ini kesannya apa? Cepat ya, energik, gairah, marah, bahkan berani, bahaya. Nah, jadi warna ini itu punya nilai positif maupun nilai negatif. Ya. Negatifnya apa? Negatifnya kalau kita salah penempatan. Ya, salah penempatan. Sehingga kesan yang diperoleh jadi keliru. Nah, itu. Nah, makanya Anda harus memahami betul. Ya, memahami betul warna-warna merah ini cocoknya untuk kesan bagaimana ya. Gitu. Ini yang sering kita cermati adalah pada saat Anda membuat desain logo. Ya. Kalau Anda membuat desain poster, ya, Anda buat desain poster, mungkin item warna itu tidak punya makna, ya. Warnanya yang dilihat secara umum dominasinya seperti apa. Itu kalau kita membuat warna-warna poster. Warna-warna brosur, ya. Warna-warna apalagi, ya, desain layout halaman lah. Itu mungkin kesannya hanya dominasinya saja, secara umum saja. Tetapi kalau Anda nanti membuat sebuah logo, ya, maka harus hati-hati. Karena setiap elemen warna itu mengandung arti. Nah, itu mengandung arti. Jadi bisa dibedakan, ya, bisa dibedakan. Pada saat Anda membuat sebuah desain poster, ini komposisi yang dicermati. Ya, dominasi warnanya. Yang terpenting itu dominasi warnanya mempunyai kesan yang seperti apa. Ya, ini jadi warna-warna yang mungkin hanya sebagai ya pemanis, pelengkap, penegas untuk halaman desain sebuah poster, brosur mungkin tidak akan punya efek begitu drastis. Tapi kalau Anda membuat sebuah logo itu kan tanda atau simbol, di mana logo itu biasanya setiap elemen, setiap unsur yang ada di dalamnya itu punya makna. Nah, disinilah hati-hati maknanya. Contoh yang paling simpel saja, Anda lihat logo HUT RI, ya, yang ke-75. Kalau Anda lihat, Anda cermati, oh angkanya ya seperti itu. Ya, ditambahi beberapa bentuk pola-pola yang lain. Nah, disitulah yang menjadi titik kekuatan sebetulnya. Jadi tidak hanya sekedar visualnya saja. Kalau Anda ditanya apakah Anda bisa punya desain logo seperti membuat yang HUT 75 RI itu, oh, cuma kayak begitu, sederhana. Tetapi yang lebih utama di dalam sebuah logo itu tidak hanya visualisasinya. Yang lebih ditekankan adalah makna yang terkandung di dalam setiap elemen. Kalau tidak percaya, coba Anda searching, Anda cari. Kenapa di situ ada pola kotak-kotak yang dibentuk dari setiap elemen angka 7, ya. Angka 7-nya yang bagian atas diambil, lengkungnya diambil, angka 5-nya elemennya diambil, lengkung yang angka 5-nya diambil, sehingga dia terbentuk bangun-bangun yang kotak-kotak yang di samping di sana. Ini adalah ya bagaimana kita bisa memberikan satu kesan, makna yang terkandung di dalam. Jadi tidak sekedar asal memvisualisasikan, memberi warna, ya, tapi tidak ada maknanya. Kalau Anda buat logo tanpa makna, nilainya 0. Nah, tidak punya arti. Sebagus apapun ya logo Anda, tapi kalau Anda tidak bisa mengejawantahkan dalam bentuk makna, ya, arti setiap elemen,
ya kosong, ya, nggak ada nilainya, nggak ada bobotnya, istilahnya begitu. Hanya keindahan saja, dianggap seperti desain poster, iya dan lain sebagainya. Nah itulah yang harus dicermati. Maka warna-warna yang saya maksudkan di sini, baik itu nanti artinya, ya, maknanya, nah ini bisa kita sesuaikan. Kalau Anda membuat desain sebuah halaman poster, brosur, ya, layout buku, itu hanya dilihat dominasinya secara keseluruhan. Ya. Tapi mau Anda detailkan pun setiap elemen boleh, ya enggak apa-apa. Tidak harus, ya, tidak harus. Tapi kalau Anda buat logo, wajib. Setiap unsur, setiap elemen harus punya makna. Nah, gimana caranya? Ya piye carane golek-golek sing cocok, sing sesuai, yang baik-baik, yang punya unsur maju, semangat. Nah, itu. Oke, ini adalah warna kuning ya dan lain sebagainya. Nah, ini semua sudah saya share ya, sudah saya belum share ya, belum saya kopikan, nanti setelah ini saya kopikan ya. Nah, itu adalah beberapa contoh ya. Nah ini yang hijau pun sama ya. Ini adalah contoh makna-makna yang nantinya bisa Anda pakai sebagai pertimbangan ya. Saat saya ingin membuat kesan, misalkan kesan remaja, nah, ini, remaja itu ikut yang mana sih? Oh hijau ini cocok ini. Nah, kenapa kesannya remaja ya? Karena daun itu kan mulainya dari pucuk daun ya, pucuk pupus itu kan masih hijaunya hijau yang kekuning-kuningan. Nah ini masih dianggap ya bau kencur lah gitu. Begitu nanti menuju remaja ya ke arah dewasa, daunnya sudah semakin hijau, semakin tua. Ya. Kalau Anda buat daun warnanya coklat bahkan nanti hitam, nanti kesannya jadi tidak remaja. Karena kecenderungan daun yang semakin kecoklatan itu mau rontok. Nah, semakin tua kan. Ya ini secara umum begitu. Jangan lalu nanti elay-elan. Enggak Pak, daun di tempat saya itu warnanya kuning. Yang satu sana ini warnanya daun saya merah Pak. Itu kan baru tren sekarang ya, bunga-bunga nih kan. Mencari orang berburu bunga warnanya warna-warna tertentu, itu kan warna-warna yang sifatnya spesifik. Jadi kita melihatnya di sini adalah sifat yang secara umum ya, secara umum yang namanya warna daun itu seperti apa itu nggih. Demikian pula warna biru ya. Nah, ini biru itu apa? Ya bisa laut, ya bisa langit, ya apapun. Nah ini contohnya di sini. Ibarat es ya, melambangkan apa toh? Nah ini kelihatan keagungannya, ya, keteguhannya. Oh ini, karena tidak mudah berubah. Langit itu tidak mudah berubah. Laut warnanya juga tidak berubah. Dinamakan dengan kesetiaan. Nah, ini kenapa dinamakan kesetiaan? Ya dia setia dengan warna biru itu. Nah, itu. Oke, itu adalah beberapa pilihan-pilihan warna. Kemudian ada juga ungu ya. Ini menunjukkan ada istilah ya, ada positif ada negatifnya. Ya, ada positif ada negatifnya tergantung konteks yang akan kita bawa ya. Ini ada istilah keangkuhan. Oke, ini terkait dengan watak. Tapi ada juga yang kesannya jaya, ningrat, bangsawan. Nah, ini ya. Atau juga melambangkan kekejaman, arogansi, sok menang-menangan. Tapi di sini juga ada kesannya duka cita. Jadi tergantung konteksnya. Ada kesan positif, ada kesan negatif. Ya, tergantung Anda bagaimana menempatkannya. Ya, apakah Anda mau pakai ungu itu sebagai yang positif ataukah ungu itu sebagai negatif, itu tergantung dari
situasi pesan yang ingin disampaikan. Kalau Anda ingin membuat sebuah pesan terkait dengan duka cita, ya sudah, tidak ada masalah, warna ungu dipakai cocok. Nah, atau ingin menunjukkan eksotis, nah itu ya tidak apa-apa, pakai yang ungu pun boleh. Terkesan ningrat, kebangsawanan, pakai ungu boleh. Jadi kan tergantung konteksnya, ya. Jadi konteks yang mau disampaikan pesan kepada publik itu seperti apa, nah bisa dimanfaatkan. Itu nggih. Itu adalah beberapa contoh warna, ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Dan di situ juga masih ada lagi hitam, putih, abu-abu, coklat. Nah ini, monggo ya, itu nanti bisa silahkan Anda baca sendiri, Anda pelajari sendiri. Kira-kira Anda mau mengarah ya pemilihan komposisi warnanya yang bagaimana, itu nanti bisa Anda sesuaikan sendiri. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan hari ini. Saya tidak mengadakan kuis ya. Ya yang penting Anda bisa memaknai ya, karena kalau saya buat kuis nanti banyak sekali ya, karena banyak pengertiannya. Tapi yang jelas yang terpenting ini semua adalah Anda bisa memaknai pilihan-pilihan konsep di sana. Ya, konsep-konsep warna diberikan banyak alternatif, banyak pilihan. Nih, ini masih pemaknaan ya, pemaknaan warna. Nanti komposisi akan beda lagi ya. Nah, ini pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, ini elemen sudah selesai ya, elemen warna sudah selesai ya, elemen bentuk kemarin juga sudah. Jadi berbagai macam bagian yang ada di sebuah nirmana ini sudah komplit ya, lengkap saya sampaikan. Nah, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas berkaitan dengan prinsip-prinsip desain. Jadi bagaimana mengatur komposisinya ya, tata letaknya, penekanannya ya, kerapiannya. Nah, ini adalah kalau nanti sudah menggabungkan ya, kalau sudah menggabungkan berbagai macam elemen, itu bagaimana supaya bisa terkesan luwes, tidak kaku, mau terkesan formal. Nah, ini semua tergantung dari bagaimana kita menata, mengkomposisikan. Nah, untuk mengkomposisikan itu ada hal-hal yang perlu diketahui. Oleh karena itu, untuk berkaitan dengan elemen ini sudah cukup ya, maka nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya berkaitan dengan prinsip-prinsip desain. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya berkaitan dengan pertemuan kita hari ini ya. Kemudian untuk yang berkaitan dengan tugas UTS kemarin ya, sekali lagi saya sampaikan sifatnya tidak wajib ya, sifatnya tidak wajib berkaitan dengan revisi ya. Jadi yang mau revisi, perbaikan silahkan ya, Anda tinggal kirimkan kembali dengan catatan ditambahkan tulisan revisi ya, supaya saya bisa tahu mana yang direvisi, mana yang tidak. Nih, tapi kalau yang tidak mengirimkan revisi pun juga tidak apa-apa. Yang penting sudah mengumpulkan tugas kemarin yang UTS-nya. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan perkuliahan kita hari ini ya. Sampai ketemu lagi pada minggu depan ya. Jaga kesehatan ya, senantiasa ikuti selalu protokol kesehatan COVID-19 saat beraktivitas di luar rumah ya. Oke, terima kasih.
Oke, ini ada teman yang tanya ya, Nikmatus Saktiah, Pak kalau direvisi paling lambat kapan ya Pak? Ya saya beri waktu seminggu ya, seminggu. 1 minggu dari sekarang ya, silahkan bisa diperbaiki kalau yang pengen memperbaiki. Kalau yang cukup dengan yang sudah dikumpulkan yang kemarin ya sudah enggak apa-apa. Oke. Jadi yang mau revisi saya beri waktu 1 minggu. Diingat ya, jadi ditulisi tambahan ada tulisan revisi gitu ya, supaya saya tahu mana yang revisi, mana yang tidak. Gitu nggih, Mbak Nikmatus Saktiah. Oke, terima kasih semuanya ya.